Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat, NPM 2021215418, nomor urut SIKA ke-21. Pada video ini kita akan menjelaskan tentang materi-materi pendidikan agama Islam. Materi yang pertama yaitu ada sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan kita akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan, dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan yang kedua yaitu hadis. Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah kalanya atas petunjuk ilham dari Allah SWT, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga, ijma. Jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Alaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus pada mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syarih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangka yang dilakukan dalam waktu majelis pertemuan, tidak dalam forum yang sulit dilakukan. Yang 4 yaitu qiyas. Selanjutnya yakni qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Lanjut aja. Materi yang kedua itu politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasa. Jika yang dimaksud politik adalah siasa mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasa. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasa diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagai orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam yang punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik daripada umumnya? Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul kemudian bisa dengan konsep Islam yang sudah ada. Materi yang ketiga yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim penerapan ekonomi syariah. Lanjut, materi yang ketiga yaitu ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan muslim mengenai bidang ini. Karena itu dalam hal ini pengertian ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah menyodorkan sebagai definisi. Selama ini ekonomi Islam juga kerap disebut dengan
ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata. Lanjut materi keempat, yaitu toleransi antar umat beragama di dalam Islam. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, suku budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang sudah cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus memiliki saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Namun fenomena akibat kurang bisa menegakkan sikap toleransi, khususnya sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam sejati, harus dikaji dengan mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama, karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Toleransi atau as-samahah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sebenarnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.